murah sekali. Dia pagi dia pikir warung mau belanja dan dia cerita lagi pada orang-orang dan semua so bisa kesana. Pagi. Kita lihat dulu kalau saya bilang selamat pagi, pagi. Saya tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, lebih baik dan luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Alfian Yusuf. Nama panggilan saya Osin. Jadi saya panggil Alfian. Terus status saya sudah menikah. Alhamdulillah ini istri saya. Saya lahir tanggal 21 Juli 1987. Setua ya. Tapi masih agak muda ya. Di salah satu instansi, saya masih tenaga honorer Dinas Kesbangpol di Kabupaten Bonbolamo, tepatnya di kantor Bupati Kabupaten Bonbolamo. Alhamdulillah, bersyukur saya merasa bangga saya hari ini bisa diundang menjadi narasumber dan itu menjadi yang pertama kali saya berdiri di sini. Dan yang pertama kali juga yang menempatkan tempat siswa PKL itu adalah SMK Negeri 1 Gorontalo. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa berada di sini, alhamdulillah. Semakin Ibu Uki sempat telepon saya kemarin. Pak, boleh mau undang untuk narasumber besok tanggal sekian, tanggal ini kemarin perjanjiannya tanggal 5. Baru ibu bilang saya suka perkuliahan duluan karena saya terbiasa lagi cerita di buka ini. Ibu baru bilang saya suka perkuliahan, tapi karena saya menjadi guru, menjadi salah satu perusahaan adalah pimpinan, saya mau tidak mau saya harus melangkah satu langkah demi satu langkah untuk mencapai kesuksesan itu. Saya belum sukses, tapi alhamdulillah saya di tahun ini, di tahun 2022 kemarin, alhamdulillah target saya sudah mencapai 10 outlet ada di Kabupaten Bonbolamo dan Kota Gorontalo. Luar biasa sekali ya. Saya kemarin saya masih 2 outlet untuk kemarin siswa SMK saat kemarin. Ini anak mas saya kemarin. Jadi alhamdulillah di 2022 itu saya mencapai target 10 lapak. Insya Allah di tahun ini saya menargetkan saya bisa menambah 5 outlet lagi. Sebentar orang cerita sama-sama orang belajar. Saya berharap ilmu yang saya berikan nantinya kepada orang yang bertempat di tempat saya, mereka bisa menjadi pengusaha hebat setelah
keluar dari saya. Karena semua ilmu yang ada di Nugget Goa Bunda Ayu saya curahkan semuanya. Saya tidak pernah ada satu titik pun akan tersembunyi semua. Tidak ada. Saya tidak pernah sembunyi. Mau ada kecampuran adonan, siap. Saya kasih tahu semua. Jadi jangan khawatir. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah bisa membangun rumah produksi dengan biaya sendiri. Saya bangga saya bisa membangun rumah produksi alat kadarnya. Alhamdulillah, insya Allah Januari ini saya sudah menjadi binaan Balai POM. Karena perjanjian kemarin saya menjadi binaan Balai POM itu nanti bulan Januari. Nanti saya adakan rumah produksi. Kenapa saya mau rumah produksi secepat karena saya ingin benar-benar mendapat legalitas dari Balai POM. Kalau kita mampu, kenapa harus menunggu yang lain? Ya kan? Kalau banyak mengharap, kita akan terus sampai bantuan itu datang, baru kita akan berkembang. Kalau tidak datang, data usaha saya itu adalah Doa Bunda Ayu. Kenapa saya ambil Doa Bunda Ayu? Waktu pertama kali saya merintis usaha ini, itu pertama Nugget Doa Bunda. Berjalannya waktu, saya harus mendaftarkan haki. Ada yang sudah tahu yang namanya haki? Hak kekayaan intelektual. Kalau saya sudah terdaftar di haki, Doa Bunda Ayu itu tidak bisa orang lain pakai. Dan itu pun kalau orang pakai, tetap saya akan proses melalui hukum. Alhamdulillah kami sudah terdaftar, tapi masih dalam proses. Karena pendaftaran untuk haki itu kami prosesnya panjang, tidak segampang itu mereka akan menerima pendaftaran kami tersebut. Kemarin masih Nugget Doa Bunda, terus karena kita mau daftar di haki, kita pas cek Nugget Doa Bunda itu tidak bisa saya pakai lagi. Kenapa saya tidak bisa pakai? Karena sudah ada yang memakai. Jadi kenapa kita pakai tambah Ayu? Karena Ayu itu adalah anak saya. Jadi Nugget saya hilangkan, Ayu yang saya tambahkan di belakang. Jadi Nugget Doa Bunda Ayu. Alamat usaha saya di Kabila, Kelurahan Pademo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Boyolali. Saya masih numpang di mertua. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua yang mau tinggal di sana, mau tidak mau harus kos. Ya. Tapi kosnya itu 1-2 rumah di sana, tidak jauh dari rumah produksi juga, tidak jauh dari rumah, hanya berapa. Aman. Bertanya, kalau perempuan bagus di mana? Saya berdiri dari tanggal 1 Mei 2020. Bertanya. Iya, perempuan. Iya. Itu awal saya merintis usaha. Pak, kan orangnya ada perempuan, buat perempuan kan untuk menjadi penjual nugget. Kenapa? Kemarin saya setiap masih bertunangan. Saya masih bertunangan. Kadang-kadang orang kalau bertunangan orang masih sendiri tanpa gorengan. Iya toh? Masih ada. Istilahnya saya masih pandang penting dengan penjual nugget itu. Penjual sambal.
saya mesti panen. Semua sifat panen itu tidak pada pasti ada. Ya. Iya kan tak maksud semua ini. Tapi teman-teman semua harus tahu omset mereka itu yang paling terbesar dari Pegawai. Kalau 500.000 satu hari, satu bulan berapa? Juta. 15 juta. Ada yang bisa sampai jadi 15 juta pegawai negeri? Tidak. Mana? Tanya Kalau aman. cuma diusahakan PHP, tapi orang, so justru orang ini yang DP penjualan lebih meningkat daripada toko-toko masyarakat. Ada yang bisa mau tahu saya tidak usah tahu. Saya bisa mencapai 60-70 juta per bulan. Itu sekali. Harap asuh. Saya cerita ini karena membangkitkan semua bahwa menjual itu tidak harus malu. Saya cuma tenaga honorer di salah satu instansi pemerintah. Orang bisa bercita-cita sebab mau jadi PNS, mau jadi polisi, boleh. Tapi suatu saat nanti adik-adik akan menjadi seperti apa yang Anda akan misalkan jadi PNS tercapai suatu hari nanti. Adik-adik akan mencari salah satu usaha sampingan nanti. Karena pokok dengan susu tidak bisa menjawab kalau suka ini. Dari awal ini Ayu. Empat orang masih jawab. Saya tidak pernah berpikir untuk merintis usaha ini. Tidak pernah sama sekali. Waktu itu saya pecinta cilok. Tahu cilok? Ya bukan. Nah, cilok itu bakso bulat. Dia pakai pisau, iris, baru ditaruh saus kacang, saus tomat, kecap, ada di sini. Ada. Saya dulu bagaimana? Tiba-tiba salah satu dari mas tersebut kemarin curhat, bos, itu saya bos tidak bikin bagus saya. Karena saya orang Gorontalo, saya terlahir dari keluarga yang susah. Saya prihatin. Kenapa mas? Dia bikin bagaimana? Gini bla 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 bla. Bos mau tidak? Jadi bosnya. Saya mikir panjang. Kemarin saya hanya pengemudi bentor. Saya sudah tahu saya masih pengemudi bentor. Saya masih pengemudi bentor. Berapa tahun saya jadi pengemudi bentor? Masih pacaran sampai kawin saya masih pengemudi bentor. Malam itu saya pulang ke rumah. Ini cerita sebenarnya, ini bukan cuma cerita karang. Saya bukan seperti ini. Saya orang biasa-biasa. Saya pulang ke rumah, ketemu istri. Mau tidak mau saya harus cerita sama istri. Karena istri harus tahu semua. Tidak boleh orang sambung. Kalau orang sambung Pak istri, orang tidak akan dapat jalan yang terbaik. Saya cerita bagaimana ada mas-mas tawarkan jadi bos, tapi mau lihat ke sana orang ini cilok di Arab ini kayaknya 30-an orang banyak.
So dengar dia cerita, ternyata dia ini sumpah bunga besar sekali di Jawa. Dia cuma DP usaha di Gorontalo. Ini istri kebetulan tidak merestui saat itu. Saya tetap memaksa karena saya adalah jiwa pebisnis. Saya bilang sama istri, boleh, kalau memang tidak mau setuju, tidak mau ACC, silakan ACC saya di peminjaman bank. Saya balik pasar. Istri mau. Tapi istri bilang, saya tidak akan menanggung resiko apapun yang akan terjadi nanti. Jalan waktu sudah cair semua. Mas apa orang Jawa keluar dari Ciok ini pindah pas saya. Langsung jadi semua. Akhirnya saya cuma berapa juta? 25 juta. Sekali. Mas berapa DP modal? 40 juta. Itu sudah pembuatan gerobak apa semua. Oh iya. Saya sampai gadaikan Mas lagi. Gadai Mas, lama-lama isi warung mulai tak kuras. Di 25 juta itu, Mas ke sistem Jawa, dorang saat mau kerja, dorang pinjam uang dulu. Satu orang pinjam 77 juta. Sekarang berapa juta? 28 juta. Men tidak? Men. Karena yang cair sudah 25 juta. Saya putar otak lagi, saya ganti saya barang Mas. Kan. Saya ada warung, bukan toko warung kecil. Masih Konter. Setelah itu berjalannya waktu, kasih ini. Apa yang akan diperlukan Mas nanti? 2 unit motor, ambil barang. Uang muka 1 juta. Setoran 1 juta. Pembuatan gerobak sudah mulai. Sementara pembuatan gerobak apa yang terjadi? Tidak suka saya menjadi pengusaha. Semakin kita di atas, semakin banyak yang ingin menjatuhkan. Saya awal begitu di sini belum menjual ini, belum menjual. Tapi justru yang mati terlalu. Cerita menarik. Coba next. Berjalan waktu, kita menemukan air. Air ini air langsung, bukan dari pump. Tapi air dari 4 orang baru 4 orang. Akhirnya air dorong kancing. Dorong tidak kasih turun air. Saya salah. Saya punya inisiatif lain daripada buat toko air di keluarga, cuma orang pertandingan di sana. Saya punya inisiatif lain. Saya tarik, saya beli selang 2 rolong. Selang tipis. Saya tarik dari atas. Setelah tarik, ikut lagi pada orang di belakang rumah. Apa yang orang bilang? Ada ikut tarik, orang lagi tidak bertanya. Sampai di situ ini yang mau bikin kasih jatuh ke orang ini. Masya Allah, masih ada orang begitu. Saya kira cuma di Indonesia. Biasa ya, saya pengalamannya. Berjalan waktu saya kesepian. Cerita di situ. So mulai jual. Pertama yang orang jual mas-mas ini adalah batagor. Saya beli bahan semuanya. Tak sampai 4 loyang. 4 kali 4 papan. Berarti ada 16 papan saat itu. 3 hari penjualan. Mas alasan tidak bagus omset bos. Kita cari usaha lain. Saya rapatkan lagi. Kamu cerita mau usaha apa?
bakso goreng. Kita tetap pakai tuna. Kita ambilnya tuna di mana? Camar laut. Kita ambil camar laut. Kenapa kita ambilnya camar laut? Karena camar laut sudah punya izin resmi dan ikan berkualitas. Kita ambil langsung pelelangan, kita ambil yang fresh. Karena dia sudah punya halal, sudah berjalan waktu, tetap bakso goreng tidak naik omset. Karena apa? Karena pinjaman dari 7 juta mereka harus setor. Dorang mainnya 30%. Saya gaji berapa waktu Mas Jawa kemarin? Kalau laku dalam 1.000 tusuk atau 1 juta, mereka saya gaji 300.000 per hari. Saya gaji mereka 300.000 per hari per orang. Saya gaji 3 minggu berjalan, apa yang terjadi? 2 orang melarikan diri membawa uang 7 juta, 14 juta yang dorong malah. Kalau seandainya terjadi sama teman-teman semua di sini, apa yang teman-teman? Apa yang akan dilakukan? Ya? Kecewa. Apa habis kecewa semua? Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Sabar. Hanya untuk sabar semua. Orang bukan malaikat, orang bukan nabi. Sampai mana orang sabar? Pas aja. Coba gantung diri. Coba. Kalau seandainya itu terjadi, coba renungkan ke sana dulu. 14 juta yang dia lari, tapi usaha mulai belum berkembang. Apa? Masalah. Baru mbak bikin salah. Oh, karena tenang beda. Modus kita ada. Coba bisa bayangkan bagaimana saat saya ke istri dapat tahu kalau orang dua lagi bawa 14 juta. Coba bayangkan di DP muka bagaimana saat dapat tahu orang bawa lari 14 juta. Apa yang dia bilang? Tengok apa yang akan terjadi. Risiko ini yang dia jaga-jaga. Apa yang saya pikirkan? Saya tidak putus asa. Terus Saya mana? tahu itu jalan Tuhan untuk menuju saya sukses. Saya tidak pernah berpikir sama sekali bahwa saya akan Tuhan saat itu. Sholat gua itu adalah dari kerja. Saya sholat sebelum jam 12 saya sholat, jam 9 saya sholat. Alhamdulillah berjalan waktu. Saya berikan waktu 7 MK saya tahu kalau ada sama misi. Usaha ini saya tinggal di Kadila. Mas jauh saya kasih tinggal di pemandian Pak Pertama sana. Karena saya asli tinggalnya di Kelurahan Kelurahan di kota. Jadi jauh. Saya sudah diskusi dengan membantu diskusi, alhamdulillah dapat respon. Kalau boleh ini 2 orang Jawa saya pindahkan ke rumah supaya saya bisa lihat orang gerak-gerik seminar. Pas mau rapat yang berapa itu? Apa yang terjadi? Saya kecelakaan lagi jadi. Saya kemarin bawa bentor, jadi orang sana cilaka masuk kota. Saya malah tidak
bisa tahu saya, bisa kenal saya. Iya kan? Yang penting saya masuk portal tidak hancur. Itu saja. Kecelakaan, wajar. Tidak bakal masuk lagi. Sampai di om-om pakai telepon. Terus ini. Sampai ini so bisa kemarin. Saya tarik karyawan sisa 2 orang. Tahun pertama saya bisa omset 10 juta. Baru 2 orang ini, bukan lapak ini, bukan outlet ini, tapi mas-mas yang jual keliling. 2 orang jual keliling. Apa bedanya lapak dengan jual keliling? Kalau jual keliling, mereka jemput bola, mereka jemput pembeli. Benar tidak? Masuk. Kalau kita mendirikan outlet, berarti kita menunggu bola, menunggu pembeli. Jadi tidak seberapa omset yang kita dapatkan saat. Alhasil kita tahun pertama waktu di bulan puasa, kita di 1 bulan itu kita pikir 10 juta. Apa rasa syukur yang saya lakukan? Saya memberikan bonus 2 handphone kepada pekerja. Handphone apa? Xiaomi Note berapa kemarin? 10 dengan pocong. Dengan pocong merek pocong. Saya kasih kepada siapa? Yang mendampingi saya. Ini walaupun istri, tapi dia membuat bakso tercepat di Naga Dua Mudari. Mau 3 loyang, 4 loyang, 1-2 jam cepat. Sekarang kita belum punya alat sama sekali. Kita belum punya alat sampai ini sekarang. Tapi kita masih buat. Jadi kalau mau bakso, mau bikin bakso, silakan. So yang paling tercepat ini. Nanti lihat di YouTube saya, masih promosi. YouTube Osin Nakata. TikTok. Sudah di 1 tahun. Di bulan puasa itu kita pecah 1 juta. Berjalannya waktu, saya mau tidak mau saya harus cari Mas Jawa lagi untuk yang jualan. Setelah jualan, apa yang terjadi? 3 minggu. Pertama jualan dia minta pinjaman uang 5 juta. Saya kasih. Terima kasih. 3 minggu menjual. Apa yang terjadi? Dan lagi-lagi terjadi. Dia bawa lagi uang 5 juta. Handphone 1. Handphone apa ya? Core 2 ya? Ya. Handphone Core 2 dengan motor 1 unit. Dia bawa lagi ya. Masih mampu orang? Menurut Anda masih mampu? Tidak. Coba bayangkan bagaimana ini motor dia sudah lari. Jelas kita orang penam yang kita orang nyeruan adalah kita orang penama akan cacat di finance. Dan kita tidak bisa akan pinjaman lagi di bank lagi. Kenapa? Nama kita sudah cacat. Betul tidak? Ya, kita orang pikirkan karena kita orang penama cacat akan di blacklist nanti di bank. Kemarin yang 2 orang lari 7 juta, Anda tahu saya masih mampu bilang apa sama dia? Saya telepon.
senang selain. Sumpah demi Allah saya ada bilang ini. Satu saya Mas Solari sejarah. Iya bos, sejarah tahun bos. Hati-hati jangan lagi dari kalau ulang. Kita proses semua. Cuma saiki yang mau ini sayang. Cuma 7 juta. Sampai di mana ini 7 juta yang kita akan habiskan? Sekarang 7 juta ini yang orang kerja ke sana, beberapa hari saya kasih habis di mall. Kalau tanya kamar ini, buat ini anak-anak tanya kamu karena ingin berjalannya bagus usaha harus mengasih saran siapa? Anak. Orang mencari untuk siapa? Orang istri. Tapi jangan begitu, karena bukan itu. Dia walar, sudah berjalan. Orang tidak. Ini sisa 2 orang ini. 1 orang semua pindah. Tidak haluan dia. Tidak jual lagi cilok pulang. Jual cilok, tapi dia sempat bayar ya. Lama kelamaan masih sisa ada 1 orang, masih opak. Opak itu kan semua. Ya, lo Bergaul. Dia tinggalkan dia pribadi. Dia baca. Nama tunggu sudah balik. Dan akhirnya dia ada nama Demolan. Lari. Dia balik berapa? Sisa 2 juta. Tapi dia cerita orang-orang, saya tidak bisa makan, dia tidak ada utang. Tapi wallahu alam hanya Allah yang bisa. Saya alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya menjadi binaan dinas Peridak Provinsi Gorontalo. Tangan. Saya ikut diklat, mulai ikut diklat. Apa yang terjadi? Saya ketemu dengan salah satu owner terbesar di Gorontalo adalah owner Omar. Kenal? Owner? Beliau sudah menjelaskan bagaimana cara dia sampai dari nol sampai dia bisa menciptakan beberapa outlet di kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo. Luar biasa sekali. Dan situ saya motivasi, saya buat outlet. Pas buat outlet, pas masuk SMK Negeri 1 Gorontalo Utara di tempat PKN saya. Luar biasa sekali. Sampai ke sana lah bahas ini tuh. Kalau silakan di motor. Dia kasih motor. Si. Subang yang paling lancar. Si. Saya tidak marah. Membangun jam 1, jam 2, jam 3 sore boleh jadi asal bangun kemarin mau dibacetak. Pas ketemu dengan bulan puasa, mulai berakhir, mulai banyak orderan yang saya dapat. Kita kemarin baru potret lapak Alfamart kilo dengan Malioboro. Taman. 3. Kita berempat susah. Cuma 2 karyawan saat ini. Apa yang saya lakukan masih kekurangan 1 karyawan. Siapa yang harus saya jual? Anak-anak PKL masih malu mulai jual. Tidak mau lepas. Jadi saya pikir belum punya pengalaman untuk kasih materi pada orang. Jadi saya pikir ya saya tidak apa-apa. Saya kerja langsung saat kita jual. Saya di posisi Malioboro
karyawan di taman kota dengan lapak kecil. Kita yang kesana kawan. Apa yang orang dapatkan tadi? Baru siapa yang kesana kawan? Bulan tidak sejalan lagi, alhasil dia saya keluarkan. Saya yang dulu dengan sekarang, saya lebih berkomitmen untuk kalau karyawan yang sudah tidak bandingkan, saya harus kasih tahu sana. Apalagi dengan 1001 alasan yang dia kasih, DP susah baru satu alasan dulu sampai 1000 saya sudah tahu dulu. Orang kalau memang niat kerja, dan sekarang saya gaji per lapak adalah 1 juta per orang. Maksudnya kalau dari pagi jam 10 pulang jam 9 malam. Tapi kalau masuk dari jam 4 sore pulangnya jam 12. Kita punya shift. Tapi setiap lapak hanya 1 shift. Hanya saja kita lihat sikon dan kondisi lapangan taman kota kita harus buka dari pagi. Karena apa? Siswa SMP 6 dan SMP 1 titik temunya itu di taman kota. Jadi kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan saya lebih bonus untuk supaya orang lebih semangat. Alhamdulillah saya karyawan sekarang sudah bisa bertahan sampai 6 bulan. Kemarin 2 minggu mau buka keluar karena orang masalah saya kerja. Karena orang dulu tidak kerja. Dan sekarang saya kalau memang orang mau suka kerja, kita training orang 3 hari. Setelah training 3 hari, orang sudah penguasaan semua. Apa yang orang harus lakukan saat itu training? Tingkat kematangan. Biasanya kalau orang suka politik bakor, akhirnya orang suka kasih masalah. Orang pas tahun lagi langsung lagi, orang angkat mantan dalam kematangan pertama, terus kedua adalah pelayanan. Pelanggan masih dari jauh sama jalan kemari, mari. Saya hanya penjual nugget, tapi pelayanan saya yang harus saya pertama. Saya hanya penjual nugget. Di mana orang menjual nugget dengan bakso yang harus membawa bilang, mari. Ada tidak? Pasti orang bilang, mau tidak apa ini? Saya masih orang kasih tebar pesona dengan senyuman. Dan sekarang karyawan saya ambil apa? Cewek semua. Mau dia sukari boleh, mau dia lebih janda lebih kan? Asin deh. Citra. Alhamdulillah. Saya sekarang seperti itu, saya soal orang, saya suka cewek-cewek semua. Dalam 1 bulan 2 kali briefing, meeting atau rapat. Orang rapat di mana? Orang cari rumah makan yang pede, kopi topi. Ada yang kenal kopi topi? Mau makan yang pede. Double list. Rumah makan yang pede. Yang cuma DP nasi daging setengah ini 30.000 apapun. DP jus alkohol, DP harga sampai 30.000 satu gelas. Kenapa saya harus ambil di tempat-tempat elit saat rapat karyawan? Karena saya ingin berbagi kenikmatan bersama karyawan. Tanpa karyawan, saya tidak akan pernah terlihat sempurna. Benar tidak? Saya tidak akan terlihat sempurna. Jadi apa yang harus saya lakukan?
bahagiakan karyawan. Selain istri, bahagiakan karyawan. Tapi jangan mengkawin. Karena saya tidak sama ini. Sampai karyawan cantik-cantik. Tapi saya tidak tampilkan orang di sini. Saya akan dengan saya welcome itu. Saat rapat apa yang kau lakukan adalah mengevaluasi omset setiap lapak. Di mana lapak penurunan itu kita rolling. Misalkan omset sekian di satu lapak tinggi, yang di lapak tinggi turunkan di lapak yang omset di bawah. Kalau misalkan tetap di bawah omset, apa yang menjadi kekurangan di lapak saya? Itu yang harus saya telusuri. Jangan cuma beranggapan orang dengan omset sebesar itu, tapi orang harus orang dengan pikir harus omset pasaran. Orang lagi bikin banyak. Jangan merasa orang itu ada di titik ternyaman menjadi pengusaha. Jangan pernah kita orang merasa orang berada di titik yang ternyaman, karena bisa saja teman dekat, saudara, keluarga yang bisa menjatuhkan orang dari belakang. Betul tidak? Betul. Jangan pernah. Saya sudah melangkah lebih jauh sekarang ini. Tapi dia tiba-tiba saya sudah ada orang bilang ini AKG. Tapi saya tidak pernah menentukan. Oke, profil perusahaan Nugget Abu Ayu beralamat di Kelurahan Paringo, Kecamatan Kalila, Kabupaten Gunung Lama. Di sini menjual stik nugget tuna, bakso nugget tuna, dan tahu bakso. Itu 3 yang teman-teman PKL bikin di sana. Stik tuna, bakso nugget tuna, dengan tahu isi bakso. 3 itu. Itu menjadi olahan saya. Sebenarnya rasa itu Pak. Saya salah satu yang tadi saya mungkin itu 10 itu SMP 1 Wana Tante Yu di samping itu ada orang biru kalau biasa. Saya boleh cerita itu di lapangan SMP 1 itu. Ya. SMP 1 Wana itu saya dia orderan dia setiap minggu tas. Itu akan menjadi salah satu olahan orang di nugget 20. Yang menjadi pelengkap di lapak adalah nugget ayam kemasan. Pernah makan nugget ayam? Alhamdulillah, saya termasuk salah satu agen Fiesta di Gorontalo. Dengan pencapaian saya saat ini adalah 3 ton dalam kurang. Ayam 3 ton berapa? 3.000 kilo. Itu kemasan. Ada kemasan kentang juga. Saya termasuk agen. Dengan harga terjangkau. Sosis. Sum-sum seberapa? Dan Top karong. proyek yang lain. Bangga Dibacain ke bang. saya Dia tinggal di dulunya saya bikin nangis sudah pernah. Karena dengan apa yang anak mau bikin saya tidak pernah nangis. Saya tidak pernah misalnya. Sejarah Nugget Abu Ayu. Perjalanan bisnis anak yatim piatu. Saya kebetulan anak yatim piatu. Coba bayangkan. Saat merintis usaha, tempat menaruh saya tidak ada. Ayah saya meninggal saya kelas 6 SD. Wow, luar biasa sekali.
masih punya orang tua? Ada. Bersyukur yang masih punya orang tua. Segera ciptakan keharmonisan. Jangan banyak baku bantah. Di situ pintu suksesnya Anda. Nanti ya. Jangan bilang semua terlambat nanti. Kalau macam saya sudah orang tua, terlambat saya. Terlambat dengan. Baru dengan hasil yang sebanyak ini, orang tua bakal bisa menikmati lagi? Tidak bisa. Sulit kubur mau gali ulang. Ciptakan keharmonisan bersama orang tua. Apalagi dengan ini. Sekarang hari ini susah buka status selamat lagi. Baru dia masuk ke kamar. Kita lagi panen saya ini sampai punya sekarang. Saya di HP ini tidak pernah tahu game. Karena saya benci sekali game. Yang ada pas saya cuma cek. Tidak baca ujian saya teman. Memang kita nama game. Habis pasaran kita orang train pulang DP pasukan orang tamat boleh. Coba ML, coba. Otak mati saya terbaik. Kalau perlu dia semua mati. Anjir. Dia maju di mana? Gila ini game DP pasukan. Iya kan? Sudah dijual aja orang main game ini. Orang tidak tahu sampai masa depan seperti apa nanti. Boleh kalau tidak ketinggalan dengan zaman, tapi ingat yang menentukan buruknya nasib kita orang adalah orang pendiri saja. Tidak mungkin ini makasih sukses pada dia. Kalau dia tidak punya kemauan, boleh. Percaya orang bisa mampu. Saya sudah punya orang tua. Saya mampu. Karena apa? Dengan tekad saya. Berawal dari pengemudi bentor, saya Itu jam kita pakai. dari awal. Tapi jam yang kita jaga pakai. Itu dia pakai. Tolong Tidak jam bentor ini. satu, tidak bentor satu. Mau bangun banyak orang Itu jaga pakai dia jam. mau pastor tatap yang ingin tatap orang mana supaya mana bisa dinanya tuan bentor suka ini. Orang pastor yang mana? Orang mau bangun penumpang banyak siswa di orang mana? Orang bilang mau rusak bentor. Baru kita harus tidak memancar. Semua berubah bagian, semua parkir bagian di bentor bakal harus tetap pastor. Kecuali ini jalan ini semacam sirkuit lo terus jaga berjalan akan setiap musim itu. Betul tidak? Betul. Saya cuma pas dia tarik bentor, saya di bentor dari kredit pas satu sobat tunangan ini. Sobat tunangan semulai tabung bentor satu. Karena waktu masih pacaran, pas pacaran dia yang akan meningkatkan saya bentor kemarin, jadi saya beranggapan bahwa dia ini gagal kasih jadi istri. Saya saat itu baru banget, tapi saya berusaha tambah bentor. Saya tidak lulus, saya bikin bentor lagi satu. Hasil saya jadi akhirnya bentor. Saya dulu cuma bawa orang lain bentor, tapi saya jadi akhirnya bentor. Luar biasa. Itu harus ada ide-ide sendiri sebenarnya. Bukan ide orang lain. Itu orang harus jadi lepas. Jangan sampai kalah. Masa dia bisa? Dia cuma manusia biasa, tapi dia bisa. Kenapa orang tidak bisa? Hingga beralih menjadi penjual nugget untuk menjadi pengusaha yang bisa. Salah satu
tujuan saya dalam hidup adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa saya bisa katakan bisa bermanfaat untuk orang banyak? Satu, banyak membuka lapangan kerja. Betul tidak? Dan bisa memberikan gaji, bonus untuk karyawan, membuat mereka senang. Negara Kuda Ayu merupakan usaha pengelolaan ikan yang dimulai sejak tahun 2018 dengan konsep penjualan secara online melalui media sosial. Ingat, usaha kita harus jangan tinggalkan yang namanya postingan. Itu saya harus minta. Saya minta postingan hari ini. Jadi postingan bagus banget postingan saya. Dan saya minta postingan terbaru. Bukan postingan yang kemarin kirim pulang lagi. Saya akan. Insya Allah kau yang bakal jadi hakim nanti. Konsep penjualan secara online melalui media sosial, khususnya Facebook. Facebook itu jangkauan luas. 5.000 temannya. Iya. Kenapa saya harus setiap orang posting? Apa? Kenapa? Ini tidak mungkin kita sama dengan saya. Paling cuma 100-an teman yang sama. Betul tidak? Di Facebook. Ini harus tandai orang yang di luar sana. Jangan tandai teman yang sama-sama karena misalkan ini 2 orang, ya kan? Tidak bisa kau tandainya. Kau tandai keluarga lain 5 orang. Supaya apa? 5 orang yang kau tandai bisa di DP teman-teman yang 5 orang ini bisa lihat kau ke postingan. Ini ilmu sebenarnya. Karena saya sudah itu harus berkaitan di Facebook. Tandai karek kita. Paham semua? Paham. Produk yang dibuat memiliki bahan utama ikan tuna dengan cita rasa yang khas dan berbeda dengan nugget lainnya yang berbeda di pasaran. Kenapa harus berbeda? Nugget siapa itu sama dengan itu? Iya, bentuknya sama. Tapi rasanya orang harus punya cita rasa. Yang paling unik saya, yang paling menonjolkan saya adalah saus. Kenapa ambil saus? Soal rasa saus tidak akan ada. Oke, saya? Sekarang biar 10 orang bagi dia kamar berjual lagi pas saya pesan. Saya tidak pesan. Karena saya cita rasa tersendiri. Percaya di sini. Keunggulan saya adalah saus. Saya sudah ada halal, saus sudah ada halal, tahu sudah ada halal, steak sudah ada halal, bakso lagi sudah ada halal, semua sudah ada halal. Tinggal saya ini sekarang adalah Pinang Kopi. Steak tuna dan bakso tuna adalah olahan dari ikan tuna yang dapat dikonsumsi sebagai cemilan, bisa juga dijadikan teman makan pakai nasi. Biasanya orang tidak pakai nasi. Biasanya orang cuma minta saus banyak, kurang lebih nasi. Dan insya Allah kau bisa buktikan di dalam. Tentang cara ikan hitam. Bocoran tadi. Semua siswa PKR wajib turun di lapak kelapa. Kenapa harus saya wajibkan? Kasih hilang di rasa malu. Saya karyawan itu kemarin menunjukkan tapi dia bangga. Kau kasih dia, saya juga saya mengejar di sini. Dia bangga. Jadi
Jadi harus kasih jalan teman. Yang tadinya kita orang dia tahu waktu itu lewat senyum. Mari mungkin jatuh pakai perusahaan, pakai celemek, baru ikat jembatan. Biasanya orang cuma sekedar berjual, itu tidak. Cuma sekedar berjual. Cuma ini, itu lagi kan? Kamu udah di mana? Pelayanan itu yang harus utamakan. Saya belajar dari salah satu perusahaan. Ada yang tinggal pensi? Ada. Tahu pensi kan? Pensi itu harga per potong ayam coba nih. Mahal tidak? Mahal. Tapi kenapa mereka banyak sekali yang datang makan sih? Coba. Dari Jawa orang, mari ada yang bisa kali bantu. Termasuk pelayan. Kalau kita orang suruh sapa orang, kita orang suruh layani orang yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, selama mungkin. Kamu nggak bisa penyakit kan? Dia penyakit itu biasa-biasa saja, tapi pelayanan luar biasa. Carlota dan Carlota sudah aku sambung. Gorontalo. Betul tidak? Carlota dan Carlota sudah aku sambung. Misalkan ada salah satu toko yang terbesar, yang murah. Kau misalkan, kau kasih tahu dia. Beli baju mana di sana murah sekali. Dia pagi dipikir warung untuk mau belanja dan dia cerita lagi pada orang-orang dan semua bisa ke sana.